Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langit Makrifat, siapa tidak kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Beliau adalah raja dari para wali, yang menurut riwayat, mempunyai banyak kekeramatan dan karomah. Berikut ini adalah cerita dari seorang waliullah yang bernama Syekh Abul Hasan Al-Baghdadi, yang membongkar kekeramatan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setelah hari kewafatan beliau. Sebelum melanjutkan, bantu kami untuk mensubscribe channel Langit Makrifat, agar sahabat semua tidak ketinggalan cerita lainnya dari para sufi, dan share jika bermanfaat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan wali Allah yang memiliki sejumlah kekeramatan. Kekeramatan wali yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani konon di atas keramat wali Allah lainnya. Hal itu dikarenakan memang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan rajanya para wali, Sultanul Aulia. Salah satu keramat wali yang ada pada diri Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini pun pernah dibongkar oleh Syekh Abul Hasan Al-Baghdadi. Suatu ketika Syekh Abul Hasan Al-Baghdadi pernah bercerita di hari wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia menceritakan bahwa dulu ketika dirinya sedang sibuk dengan ilmu, ia memperbanyak bangun malam dan pernah mengawasi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu malam, wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keluar dari rumahnya. Syekh Abul Hasan Al-Baghdadi pun membawakan teko untuknya. Akan tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mengambilnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberi isyarat ke pintu madrasah. Tak lama kemudian pintu itu terbuka. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keluar, dan Syekh Abul Hasan Al-Baghdadi ikut mengikutinya dari belakang. Aku berkata dalam hati, sesungguhnya beliau tidak menyadari aku mengikutinya. Tiba-tiba pintu itu pun tertutup dengan sendirinya, kata Abul Hasan Al-Baghdadi menceritakan. Hal yang serupa juga terjadi dengan pintu kota. Ia terbuka dengan sendirinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kemudian berjalan tak jauh, hingga sampai di suatu daerah yang tidak diketahui oleh Abul Hasan Al-Baghdadi. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memasuki suatu tempat pengajaran yang digunakan para sufi untuk mendalami ilmu. Di dalam tempat itu ternyata terdapat 6 orang yang sedang duduk. Ketika mereka melihat wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mereka pun berdiri dengan rasa takzim untuk berebut salaman dengan beliau. Menyaksikan pemandangan itu, Abul Hasan Al-Baghdadi pun segera berlindung di balik tiang. Namun setelah itu, tiba-tiba terdengar suara rintihan, dan terlihat masuklah seseorang ke arah tempat terdengarnya suara rintihan tersebut. Kemudian orang itu keluar dengan membawa seseorang dari tempat itu. Setelah itu, datang seorang laki-laki tidak memakai tutup kepala, dan kumisnya panjang. Ia langsung duduk di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berikutnya, ia terlihat mencukur kumis dan rambutnya. Serta nampak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memakaikannya tutup kepala. Orang tersebut kemudian diberikan nama. Nama Muhammad diberikan oleh wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aku telah memerintahkannya untuk menjadi badal wali, pengganti dari mayit yang meninggal tadi, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada 6 orang itu. Lantas mereka menjawab, sam'an wa ta'atan. Setelah selesai, saat wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keluar, Syekh Abul Hasan Al-Baghdadi pun mengikutinya. Namun betapa kagetnya Syekh Abul Hasan Al-Baghdadi, ternyata ia masih di kota Baghdad. Syekh Abul Hasan Al-Baghdadi menceritakan bahwa setelah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pulang melalui jalan yang sama seperti waktu berangkat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun kemudian masuk ke rumahnya. Keesokan harinya, Syekh Abul Hasan Al-Baghdadi datang untuk mengaji kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sekaligus ingin menanyakan peristiwa semalam yang telah terjadi.
Tapi tiba-tiba, Syekh Abdul Hasan al-Baghdadi menjadi takut karena kewibawaan pada diri Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Ia pun konon sampai tidak bisa membaca kitab yang ingin ia kaji di hadapan Syekh Abdul Qadir al-Jailani. "Wahai anakku, bacalah." "Tidak apa-apa," kata Syekh Abdul Qadir al-Jailani. "Sudi kiranya jika Syekh menjelaskan kepadaku tentang kejadian semalam," ujar Syekh Abdul Hasan al-Baghdadi. "Wahai anakku, sesungguhnya tempat yang aku kunjungi semalam adalah Nahwan. Dan keenam orang itu adalah wali abdal. Adapun orang yang merintih semalam, adalah orang ketujuh di antara mereka." Jelas Syekh Abdul Qadir al-Jailani. "Tatkala ajal menghampirinya, aku pun ikut hadir di dalamnya. Kemudian, orang yang membawa jasadnya keluar ialah Nabi Khidir. Dan yang mengucapkan syahadat adalah seorang Nasrani. Dia aku suruh untuk menjadi pengganti orang yang meninggal tersebut," lanjutnya. Atas penjelasan itu, Syekh Abdul Qadir al-Jailani pun meminta kepada Syekh Abdul Hasan al-Baghdadi untuk berjanji tidak menceritakan peristiwa itu pada siapapun selama beliau masih hidup. Tak disangka seorang Nasrani yang baru masuk Islam bisa langsung menjadi wali abdal karena berkah keramat Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Sekian. Inilah kisah tentang terbongkarnya kekeramatan dari Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Jangan lupa komen, like dan share. Apa yang akan kalian lakukan bila bertemu beliau? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.